Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1229, gigit gigi, kentut, mendengkur. Tentu saja, lain halnya tentang kakak ipar, wah kakak. Jessie Chen berkata dengan bersemangat. Tidurlah, tentu saja tidak boleh sembarangan menggunakan kakak ipar. Thomas Kin memelototi Jessie Chen dan berkata, matikan lampu dan pergi tidur. Untuk waktu yang lama, di ruang yang sunyi, suasana tampak sangat sunyi dan ambigu. Kakak ipar, atau kamu dan kakakku putus, bagaimana kalau kita bersama? Hehehe, aku jangan bicara omong kosong. Aku menggodamu, sama sekali tidak bisa diajak bercanda, cek, sepertinya kamu sangat menyayangi kakakku, tidur. Jessie Chen bersenandung, dan tampak sedikit tidak senang. Malam ini, mengertakkan gigi, kentut, dan mendengkur. Ketika Jessie Chen membuka matanya keesokan paginya, dia menemukan Thomas Kin menatapnya dengan saksama. Kakak ipar, apa yang kamu lakukan melihatku seperti ini? Pagi-pagi sekali, memikirkan apa yang harus dilakukan ketika kamu bangun. Jessie Chen tersipu, memegangi selimut, tampak malu. Seorang pria memiliki kebiasaan berolahraga di pagi hari, bukankah dia mencoba melakukan sesuatu pada dirinya? Kakak ipar seharusnya bukan orang seperti itu. Malam hari kamu gigit gigi, kentut dan mendengkur, aku tidur kentut, aku belum tidur sepanjang malam. Thomas Kin mengertakkan gigi dan berkata sangat sedih. Oh, sudah telat, aku ada janji dengan temanku, sampai jumpa nanti, kakak iparku. Jessie Chen terkekeh, berbalik dan lari dengan cepat, tanpa memberi Thomas Kin kesempatan untuk berbicara. Ngomong-ngomong, kakak ipar, jangan lupa tanyakan kapan Vacheron Konstantinku akan tiba. Jessie Chen menunjukkan kepala kecilnya, kembali menatap Thomas Kin, dan menghilang lagi. Setelah Jessie Chen pergi, Thomas Kin menutup matanya dan tertidur. Pada siang hari dia menelepon Elmina dan menanyakan kondisi jam tangan tersebut. Jam tangan itu akan datang pada sore hari, Tuan Kin, kamu bisa datang dan mengambilnya kapan saja. Suara Elmina sangat lirih, membuat Thomas Kin cukup bingung. Dia baru saja menjual 2 Vacheron Konstantin dengan komisi ratusan ribu, tapi dia tidak terdengar terlalu tertarik. Oke, kalau begitu aku akan mengambilnya sore ini. Thomas Kin menutup telepon, dan setelah makan siang, dia langsung pergi ke konter Vacheron Konstantin. Setelah tiba, Thomas Kin melihat rongga mata Elmina ternyata bengkak, tepatnya merah dan bengkak, pasti sudah lama menangis. Tuan Kin, ini dia, ini jam tangan kamu, Vacheron Konstantin Centennial, Elmina berbisik, suaranya sudah terisak. Thomas Kin mengangguk. Apa yang salah denganmu? Thomas Kin bertanya dengan rasa ingin tahu. Elmina jelas adalah gadis yang lincah dan ceria, dan sangat baik. Dia bekerja tanpa lelah untuk menjelaskan kepada dirinya ketika dia tidak berniat membeli sebelumnya. Thomas Kin sangat berterima kasih untuk ini. Tuan Kin datang, Anda sekarang adalah pengguna VIP toko kami. Jika Anda memiliki kebutuhan di masa depan, Anda cukup langsung menelepon aku. Alvina berkata cepat, tersenyum seperti bunga, dan menyerahkan kartu namanya. Tidak ada apa-apa. Elmina menggelengkan kepalanya dan menggigit bibirnya dengan kuat. Pada saat ini, air mata kembali mengalir. Menangis sepanjang hari, menangis dan menangis terus, bagaimana kamu bisa bekerja? Jangan bekerja jika kamu tidak mau. Alvina mendengus. Katakan padaku jika ada sesuatu. Aku akan membantumu menyelesaikannya. Jika seseorang mengganggumu, kamu harus mengatakannya dengan lantang. Kepengecutan hanya akan membuat beberapa orang merasa semakin baik. Kata-kata Thomas Kin menyentuh hati Elmina. Keluhannya pecah dalam sekejap, air mata turun. Mereka tidak memberi aku komisi, mengatakan bahwa aku adalah pendatang baru.
Tidak peduli berapa banyak yang aku jual dalam sebulan, tidak akan ada komisi. Aku siap untuk membayar perawatan medis ayah aku, tapi mereka bilang 1 sen pun bukan milikku juga. Elmina sangat sedih. Ayahnya sakit parah dan tidak punya uang untuk ke dokter, tapi kali ini dia sangat kaya dan dengan begitu banyak komisi, dia senang setengah mati. Selama dia punya uang, ayahnya bisa diselamatkan, tetapi ketika dia sedang bersemangat penuh, manajer toko dan Alvina menghancurkan mimpinya. Dia begadang sepanjang malam dan menangis sepanjang malam, matanya benar-benar bengkak karena menangis. Jadi hari ini selalu terlihat menggenaskan, terlihat sangat tertekan dan lesu. Thomaskin dapat melihat sekilas bahwa pasti ada rahasia yang tersembunyi. Bukankah komisi diberikan dalam waktu 1 bulan? Hahaha, tidak diberikan, atau ditelan oleh seseorang. Thomaskin mencibir, masalah ini terkait dengan dia. Meskipun dia bisa mengabaikannya, tetapi wajah wanita ini benar-benar menyebalkan, jadi dia tidak boleh membiarkan Elmina begitu dianiaya. Ketika dia datang untuk membeli jam tangan, dia meremehkannya dan tidak memperhatikan dirinya sama sekali. Orang yang memandang rendah orang lain harus benar-benar diberi pelajaran. Kamu boleh sembarangan makan nasi, tapi kamu tidak boleh bicara omong kosong. Tuan Qin, Anda adalah pelanggan VIP kami, tapi bukan berarti Anda bisa menfitnah kami. Alvina mengerutkan bibirnya dan berkata, jadi, bukan digelapkan oleh kamu. Komisi itu hasil kerja karyawan. Setahu aku, tidak ada yang berhak mencuri, sekalipun itu pendatang baru, sekalipun dia bekerja di hari pertama, atau bahkan hanya bekerja untuk 1 hari. Maka benar-benar berhak menerima gaji sendiri, dan bagaimana bisa merek seperti Vacheron Konstantin menggelapkan gaji karyawan? Konyol sekali. Panggil bos kamu, aku ingin lihat apakah ada ketentuan seperti ini. Thomaskin berkata dengan dingin. Alvina ini bersikap bangga, sebagai sales barang mewah, dia bahkan berani meremehkan pelanggan yang membeli barang mewah, tidak tahu dari mana keberaniannya berasal. Maaf, ini jam tangan Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan, dapat memberitahu aku, tetapi manajer toko kami sedang sibuk bekerja, maaf tidak bisa menemani kamu. Alvina berkata dengan tidak setuju. Lupakan, Tuan Qin. Elmina menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Walaupun merasa sedih, dia harus menundukkan kepalanya di bawah atap. Dia hanyalah pendatang baru. Bagaimana dia bisa melawan Alvina dan manajer toko? Keduanya pasti bersekutu, dan dia tidak tahu apakah ada aturan seperti itu. Elmina bekerja keras di kota besar ini sendirian, dia tidak memiliki dukungan, jadi dia hanya bisa memilih untuk tenang ketika sesuatu terjadi. Gadis kecil penipu, bisakah jangan bermulut jahat? Jika bukan karena aku, apakah kamu akan mendapatkan bonus 500 yuan? Aku masih traktir kamu untuk makan sup pedas pada siang hari ini, jangan tidak tahu diri ya, Alvina memaki. Aku tidak makan sup pedas kamu. Elmina menggigit bibirnya. Aku membelinya biarpun kamu tidak memakannya. Kamulah yang diberi muka tapi tidak mau, dan masih menyalahkanku. Alvina mencibir, dengan tatapan kejam di matanya. Elmina semakin sedih. Dia semakin terpuruk dan tidak berani berbicara. Panggil manajer toko kamu, aku tidak ingin mengatakannya lagi. Thomaskin berkata dengan ringan. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.